Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini mengenai sukses yang diraih oleh Yesus ya. Jadi ada banyak orang berbicara mengenai hidup yang sukses. Saat ini kita mau melihat dari Alkitab bagaimana sukses itu yang diraih Yesus itu ya. Mari kita membaca Yesaya 53 ayat 10. Saya bacakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi para ahli percaya bahwa Yesaya 53 ayat 10 ini merupakan nubuat untuk Mesias ya, yang akan menjalankan penebusan dosa. Dikatakan di sini ada 3 sukses yang diraih oleh Mesias ini, Yesus ya. Yang pertama, ia akan melihat keturunannya. Istilah Ibrani Sera itu, naon kata benda itu artinya offspring, keturunan ya. Umurnya akan lanjut. Ini sebenarnya memperpanjang umur. Umurnya jadi diperpanjang gitu ya. Karena Yesus itu kan hanya 33 tahun, tapi sebenarnya umurnya nggak segitu. Ya, diperpanjang. Nanti kita lihat ya. Yang ketiga, kehendak Tuhan, kehendak Bapa terlaksana oleh Yesus. Jadi ada 3 sukses ini yang menyebabkan dia sukses ya. Pertama, dia melihat atau mempunyai keturunan lah ya. Kedua, umurnya diperpanjang ya. Dan ketiga, kehendak Bapa terlaksana. Nah, mari kita melihat dulu mengenai keturunan ya, karena Yesus ini tidak menikah kita tahu dan tidak mempunyai anak-anak jasmani. Demikian juga ya, jadi apa yang dimaksud dengan keturunan Yesus ini ya? Mari kita melihat dulu dari kitab Matius ini, saudara, ke silsilah Yesus ya. Di sini bisa kelihatan keturunan Yesus itu siapa ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya ada trilogi, ada 3 kelompok ya. Kalau saudara bisa baca ini ya, Abraham, dari Abraham sampai Daud itu ya. Dihitung Abraham 1, terus Daudnya 14, itu ada 14 generasi. Kemudian dari Salomo hitung 1 sampai Jekonya 14, itu 14 generasi juga ya. Karena di sini dibilang begini. Jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel ada 14 generasi. Dan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus ya, ada 14 generasi. Nanti kita lihat ya. Dari Abraham tadi sampai Daud 14 generasi. Dari Salomo sampai Jekonya 14 generasi. Dari Shealtiel, itu hitungannya 1 ya, Shealtiel, sampai kepada Yesus itu cuma 13 ya. Dan yang ke-14-nya itu baru Kristus ya. Jadi keturunan Yesus itu, generasi penerus Yesus itu adalah Kristus. Nah, ini sudah lihat ya. Jadi keturunan Yesus itu adalah Kristus ya. Apa ini Kristus? Ya, Alkitab mengatakan Kristus itu adalah spirit, the spirit of Christ. Kristus itu adalah kingdom, the kingdom of Christ ya. Kristus itulah adalah hayat kita. Ya, Kristus itu di dalam batin kita. Christ in you, the hope of glory. Kristus juga adalah kemuliaan kita. Dan Kristus juga adalah korporat ya. 1 Korintus 12 itu bilang dia ada Kristus kepala, ada Kristus tubuh. Nah, Kristus inilah yang merupakan keturunan Yesus ya. Sekarang kita ingin tahu bagaimana caranya Yesus mempunyai keturunan yang adalah Kristus ini ya. Yesus bilang di dalam Yohanes 12, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu. Tapi kalau dia jatuh ke tanah dan mati, dia menghasilkan banyak buah ya. Nah, caranya Yesus mendapatkan keturunan yang adalah Kristus ini dengan cara seperti biji gandum. Dia melalui salib, mati, bangkit ya, naik ke surga, turun Roh Kudus. Nah, itu dia ya. Roh Kudus itulah the spirit of Christ masuk dalam batin semua orang percaya, dan itulah keturunan Yesus ya. Jadi kita ini adalah keturunan Yesus ya, karena di dalam batin kita ada Kristus ya. Nah, inilah suksesnya Yesus itu. Dengan cara dia memiliki keturunan itu, umurnya diperpanjang. Pengertian umur diperpanjang ini artinya
Apa yang dikerjakan oleh Yesus diperpanjang oleh keturunannya. Ya, kita kan melakukan pekerjaan Yesus kan, ya diharapkan begitu ya. Ya, kita melakukan kehendak Bapa, melakukan apa yang Yesus lakukan dengan kekuatan Kristus. Ya, hidupku bukan aku lagi, kata Paulus, ya, tapi Kristus ya. Nah, kita menjalanilah hidup Kristus itu hari lepas hari. Itu berarti Yesus memperpanjang hari-harinya. Yang kedua ya. Yang ketiga, di sini dikatakan kehendak Tuhan terlaksana, kehendak Bapa. Apa ini maksudnya? Saudara tahu di kayu salib, di Taman Getsemani, Yesus itu bergumul, sebenarnya dia tidak menyukai cawan penderitaan. Ingat itu ya, di Taman Getsemani ada dua hal yang Yesus pergumulkan. Ada cawan penderitaan, itulah salib, ada juga kehendak Bapa. Nah, Yesus bilang 3 kali dia berdoa, bertanya begini, Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini, artinya penderitaan ini lalu daripada aku, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Artinya Yesus tidak suka penderitaan. Semua orang ada yang suka penderitaan, ya. Tapi Yesus tidak mau dia melakukan kehendaknya sendiri karena dia menyukai kehendak Bapa, ya. Kemudian doa pertama belum ada kejelasan. Doa yang kedua, jikalau mungkin, kata Tuhan Yesus ya, biar cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu Bapa. Belum dijawab juga. Yang ketiga baru ada kepastian ya. Dia Yesus tanya, doanya sama ya, doanya sama. Jikalau mungkin, biar cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah jadi. Disinilah baru kehendak Bapa bersatu dengan cawan itu. Karena di Yesaya 53 jelas bahwa kehendak Bapa adalah meremukkan Yesus dengan kesakitan untuk korban penebus salah. Jadi Yesus itu bukan memilih salib, dia memilih kehendak Bapa. Karena dia menyukai kehendak Bapa. Itulah suksesnya Yesus itu. Saudara dan saya kalau mau sukses, kita harus memilih kehendak Bapa. Jangan pilih penderitaan. Lagian juga begitu, mana ada orang yang begitu bodoh yang mau memilih-milih penderitaan, cari gara-gara, nggak ada. Jadi kita mintalah kasih karunia dari Tuhan supaya dalam batin kita ini ada kesukaan untuk melakukan kehendak Bapa atau menyukai kehendak Bapa lah ya. Bisa saja kita gagal, nggak ngerti ya, gagal, tapi nggak masalah sepanjang dalam batin kita menyukai kehendak Bapa, kita lakukan kehendak Bapa hari lepas hari ya, akan terjadi itu pasti ada konflik, penderitaan, tantangan. Nggak usah dicari-cari penderitaan itu, dia akan datang sebagai akibat daripada kita memilih kehendak Bapa. Kayak Yesus itu mikul salib itu akibat daripada dia memilih kehendak Bapa ya. Dia nggak cari-cari, nggak menyukai salib, tapi dia menyukai kehendak Bapa. Ibrani mengatakan, I delight to do thy will. Yesus itu sangat mencintai kehendak Bapanya ya. Nah, inilah sukses Yesus. Mari kita terapkan kepada diri kita. Ingat ya, sukses itu keturunan itu bukanlah anak jasmani ya. Ya puji Tuhan kita punya anak jasmani yang diharapkan bisa terus meneruskan kita ya. Tapi tidak harus begitu. Keturunan juga bukan pengikut. Karena Yesus juga banyak pengikutnya sebelum dia mati bangkit itu banyak itu. Orang banyak ya, tapi dia ikutnya karena roti ya kayak. Ada juga murid-murid Yesus yang ikut peristiwa Yohanes 6 itu ya, waktu kasus 5 roti 2 ikan itu mengikut Yesus lah karena dia kecewa akhirnya dia mundur nggak ikut lagi. Jadi pengikut itu bukan keturunan kita ya. Keturunan itu adalah hasil kalau kita diproses seperti biji gandum. Memilih kehendak Bapa, mengalami kematian seperti biji gandum dan akhirnya menghasilkan buah. Ya. Memang ini proses ya. Semoga kita mendapat kasih karunia nih ya. Memiliki keturunan ya, memperpanjang umur dan kehendak Bapa sukses kita jalani ya dalam hidup ini. Ini dia sukses Yesus itu. Ini di pengadilan Kristus ini akan mendapat upah dalam pengertian kepercayaan untuk pelayanan di zaman berikut ya. Semoga kita mendapat kasih karunia untuk sukses seperti Yesus. Haleluya. Amin.